Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken kita sami saking Korwil Cam Kedung Banteng derek angayu bagyo omba dongeng kagem guru crita rakyat Nuswantara. Anak-anak, sudah siap menuju ke perpustakaan bersama Pak Guru? Siap, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini aku akan mendongeng sebuah cerita dari Jawa Tengah. Dari mana? Jawa Tengah. Judulnya Joko Kendil. Begini ceritanya nih, dengarkan baik-baik. Pada zaman dahulu di suatu desa terpencil di Jawa Tengah hiduplah seorang janda miskin dengan seorang anak tunggal. Karena bentuknya menyerupai periuk atau kendil untuk menanak nasi di Jawa Tengah, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Pada suatu hari ada pesta perkawinan di dekat desa Joko Kendil. Diam-diam Joko Kendil menyelinap ke dapur. Ibu itu tidak tahu kalau kendil ini adalah manusia. Setelah terisi penuh dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, Joko Kendil pun menggelinding keluar. Seketika itu orang-orang berteriak, "Kendil ajaib! Kendil ajaib! Kendil ajaib!" Mereka berebutan memperebutkan kendil ajaib itu. Joko Kendil semakin menggelinding dengan cepat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya bertanya kepada Joko Kendil, "Joko Kendil, dari mana kamu mendapatkan sayuran sebanyak ini?" "Ibu, saya mendapatkan sayuran ini tidak mencuri dari ibu-ibu yang ada di pesta perkawinan itu." Joko Kendil dengan jujur menyampaikan apa yang telah dialaminya kepada sang ibu. Tahun demi tahun, bulan berganti bulan, Joko Kendil bertambah umur dan dewasa. Namun tubuhnya tetap seperti kendil, tetap jelek. Nah, pada suatu saat dia menyampaikan keinginannya kepada ibunya. Dia ingin menikah. Ibunya pun bingung. Anak saya jelek, siapa yang mau menikah anak saya? Apalagi setelah disampaikan oleh Joko Kendil, dia ingin menikah dengan anak seorang raja.
Boke. Aduh. Lorot. Boke. Boke. Ada apa, Nak? Ada apa? Boke. Nyeluk kawin. Belah, ini anak satu. Kawin. Boke nyeluk kawin. Ada apa, Nak? Aduh. Saya minta nikah Nikah sama siapa yang mau sama kamu? sama Putri, Boke. Putri. Di mana? Putri kerajaan Kerajaan Widujaya. mana? Widujaya. Siapa yang mau sama kamu, Nak? Nah, kamu tuh orang miskin, jelek. Orang biasa-biasa aja juga nggak ada yang mau, Nak. Bentuk kamu aja seperti kendil kayak gini, Nak. Coba dipikir, Nak. Dipikir lagi ya. Pokoknya nggak mau. Pokoknya sama itu. Nah, Joko Kendil tetap memaksa ibunya untuk melamarkan putri raja. Akhirnya pada hari yang ditentukan mereka pergi menuju istana. Nisanak, siapakah dirimu itu? Katakan padaku maksud tujuanmu menghadapku. Ampuni hamba yang lancang ini, Baginda. Kedatangan hamba ke taman putri itu untuk menuruti keinginan anak hamba, Joko Kendil, menyunting salah satu putri. Nah, sang raja pun menanyakan kepada ketiga putrinya, yaitu Dewi Mawar, Dewi Kantil, dan Dewi Melati. Wahai putriku, Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati. Iya, Handa. Adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran dari Joko Kendil ini? Mohon maaf Ayahanda, saya tidak sudi menerima lamaran pria desa yang miskin itu. Ayahanda, Mawar tidak mau dengan Joko Kendil ini yang jelek, miskin. Mawar hanya ingin pangeran yang kaya dan tampan. Ayahanda, tolong restui saya akan menerima lamaran dari Joko Kendil. Hai putriku Dewi Melati, apakah engkau yakin dengan keputusanmu? Saya yakin karena Joko Kendil sangat baik hati dan penyayang. Baiklah Melati, aku merestuimu untuk menikah dengan Joko Kendil. Terima kasih, Baginda, telah sudi menerima anak saya Joko Kendil. Joko Kendil, kuserahkan putriku Dewi Melati untuk menikah denganmu. Terima kasih Raja, terima kasih. Saya akan jaga Melati dengan sepenuh hati. Joko Kendil pun resmi menjadi suami Dewi. Namun kebahagiaannya selalu terganggu dengan ejekan dan cemoohan kedua kakaknya. Lihat, suami Dewi Melati jalannya merinding gitu lah. Ibunya aneh, wajahnya jelek. Cocoknya tuh jadi tempat sampah aja ya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan perlombaan menggunakan senjata untuk memperebutkan gelar Pangeran Mahkota. Namun Joko Kendil tidak terlihat karena dia sedang sakit. Pusing banget kepalaku. Sepertinya aku sedang gak enak badan ini. Bagaikan ditusuk jarum 50 kilo. Bagaimana aku bisa memenangkan sayembara yang diadakan oleh istana, sedangkan aku harus menang. Aku harus istirahat agar aku dapat pulih tepat pada waktunya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Ketika Joko Kendil tertidur dengan pulas, tiba-tiba terlihat berkelebat bayangan yang keluar dari tubuh Joko Kendil yang menyerupai seorang pangeran yang gagah perkasa. Di tengah kemeriahan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton dikejutkan dengan kedatangan seorang pangeran tampan dan gagah perkasa mengikuti perlombaan. Para putri pun terpesona hatinya. Akan tetapi Dewi Kantil dan Dewi Mawar dengan ketus mengusir Dewi Melati. Ada pangeran tampan yang sayembara. Oh iya. Kamu kan nggak berhak. Kamu kan sudah punya Joko Kendil yang miskin, yang jelek. Dewi Melati pun dengan sedih meninggalkan arena pertunjukan, lari menuju kamarnya. Sana pergi ke kamar saja. Sesampainya di kamar, Dewi Melati terkejut karena dia tidak melihat suaminya yang terbaring sakit. Namun hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Akhirnya dengan kesal dia membanting kendil itu hingga hancur berkeping-keping. Seketika itu, tiba-tiba muncullah di hadapannya seorang kesatria yang gagah dan tampan. Persis seperti pangeran yang mengikuti perlombaan. Kendil ini yang membuat aku malu dan selalu diejek orang-orang. Akan kupecahkan kendil ini saja. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah Joko Kendil, suamimu. Suamiku, Joko Kendil. Sang pangeran pun menceritakan kepada Dewi Melati bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak dewata. Dia akan kembali ke wujud semula apabila ada seorang putri raja yang bersedia dengan tulus untuk menikahinya. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Sebenarnya aku adalah pangeran. Pada zaman dahulu aku dikutuk oleh dewata. Aku akan berubah setelah ada putri raja yang tulus menikahiku. Suamiku, Joko Kendil. Nah, begitu lahir ceritanya. Nah, dari cerita itu kita harus bisa mengambil pesan moral atau amanahnya. Pesan moralnya adalah: 1. Kita tidak boleh menghina dan berburuk sangka kepada sesama. Yang kedua, yang berwujud jelek belum tentu nasibnya akan jelek. Yang ketiga, kalau kita dihina oleh sesama, tidak boleh marah, karena di belakang nanti akan ada hikmahnya. Allahumma. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Juminten roke bedah nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.